Ki, minta tolong Bu Suci nunda ulangan dong hari ini. Capek nih. Aduh, aku mana berani. Lili aja suruh bilang. Dia kan ketua kelas. Oke deh, aku akan coba merayu Bu Suci. Doakan berhasil ya. Beres, kamu kan ketua kelas. Maaf Bu, boleh Lili bicara sebentar? Ya, ada apa? Begini Bu, saya mewakili teman-teman mau minta maaf nih karena teman-teman belum selesai ganti baju. Loh, biasanya kan tidak terlambat seperti ini. Iya Bu, sekali lagi maafkan kami ya. Kami kelelahan Bu. Tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Oh, kenapa tidak bilang dari tadi? Kalian sudah minum belum? Belum sempat Bu. Kami takut ketinggalan ulangan. Kalau boleh, kami minta waktu 10 menit aja untuk minum dan ganti baju. Biar badan kami segar. Boleh ya Bu? Ya sudah, kalian istirahat 15 menit, ulangannya minggu depan aja. Nanti kita latihan soal saja deh. Bener nih Bu, makasih ya Bu. Tapi ingat, kalian harus tertib, tidak boleh gaduh dan mengganggu kelas lain. Dan masuk kelas lagi tepat pukul 10.45. Iya Bu, makasih ya Bu. Hai teman-teman, apakah kalian menyimak dalam cuplikan antara murid dan guru tadi ada negosiasi yang terjadi di dalamnya bukan? Berkaitan dengan hal tersebut, saya yakin kalian langsung paham ya bahwa yang akan kita bahas di topik kali ini tentu saja mengenai teks negosiasi. Sebelum berjalan jauh dalam mengenai teks negosiasi, mari kita mulai perjalanan kita dengan berkenal terlebih dahulu dengan istilah negosiasi. Apabila kita merujuk pada KBBI, kita akan mendapati bahwa pengertian negosiasi ada 2. Pertama, yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan itu dicapai secara bersama antara satu pihak, baik itu kelompok atau organisasi, dan pihak lain. Pengertian yang kedua, yaitu penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian negosiasi dari KBBI, sekarang kita bisa simpulkan dari 2 pengertian tadi. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya memuat bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian secara bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa atau yang mempunyai perbedaan kepentingan. Jadi, kata kunci negosiasi ini ada 3 ya teman-teman. Kesepakatan, pihak, dan sengketa. Tujuan teks negosiasi. Kalian simak tidak? Dalam cuplikan tadi ada hasil akhir yang disepakati antara murid dan guru bukan? Kesepakatan tersebut terjadi setelah adanya proses negosiasi. Lantas, untuk apa ya kira kita belajar teks negosiasi ini ya teman-teman? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya nih kita ketahui lebih dulu apa itu tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi sebenarnya ini ada banyak loh teman-teman. Jika kita mau menyebutkannya satu persatu, kita coba yuk. Negosiasi bertujuan untuk 1. Menghasilkan kesepakatan. 2. Menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. 3. Untuk mencari penyelesaian. 4. Untuk memprioritaskan kepentingan bersama. Dan 5. Untuk mengarah pada hal yang praktis atau mudah digunakan.
setelah kita mengetahui tujuan negosiasi ini secara praktis, sekarang kita bahas yuk tujuan mempelajari teks negosiasi. Jadi, dengan belajar mengenai teks negosiasi, diharapkan kita dapat lebih toleran dengan tidak memaksakan pihak lain dalam mengatasi sengketa atau perselisihan. Dengan demikian, kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa dapat sampai pada suatu kesepakatan. Sehingga dapat kita simpulkan nih teman-teman bahwa tujuan dari teks negosiasi yaitu untuk membantu kita dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi dan menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Sekarang, yuk kita uji daya ingat kalian tentang tujuan negosiasi ya teman-teman, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang saya berikan berikut. Mana yang bukan merupakan tujuan negosiasi? A. Menghasilkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. B. Menyepakati keputusan dan tuntutan salah satu pihak. C. Mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Ingat ya, bernegosiasi tidak bisa hanya melibatkan satu pihak saja ya teman-teman. Teks negosiasi. Selesai sudah pembahasan tentang tujuan teks negosiasi. Saya ulangi secara singkat ya. Teks negosiasi memiliki banyak tujuan. Tetapi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan teks negosiasi yaitu untuk membantu kita dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi dan menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Ciri-ciri teks negosiasi. Ciri teks negosiasi yang berhasil yaitu tercapainya kesepakatan di dalamnya. Untuk mencapai kesepakatan, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Jika kesepakatan sudah tercapai, maka dapat dikatakan bahwa negosiasinya berhasil. Negosiasi. Negosiasi yang berhasil seperti yang sudah tadi kita bahas, yaitu sampai pada kesepakatan. Lalu, apa sajakah syarat-syarat yang tercapainya kesepakatan? Dalam mencapai kesepakatan, setidaknya ada hal yang harus terjadi, yaitu adanya titik temu antara pengajuan dan penawaran. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilan negosiasi, kita bahas bersama yuk. Tadi kita sudah membahas tentang syarat tercapainya kesepakatan. Nah, kesepakatan itu sangat menentukan keberhasilan negosiasi. Sekarang, yuk kita cari tahu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesepakatan yang menciptakan keberhasilan sebuah negosiasi. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi yaitu kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Tidak ada pihak yang dirugikan, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain, dan kesepakatan yang dicapai bersifat praktis atau dapat dilakukan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari pembahasan di video kali ini adalah tentang ciri-ciri negosiasi yang berhasil. Negosiasi akan berhasil jika terjadi kesepakatan. Kesepakatan tersebut dapat terjadi jika faktor-faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi sudah terpenuhi. Apa sajakah itu? Pertama, ada kompromi. Kedua, tidak ada hanya pihak yang dirugikan. Ketiga, adanya alasan yang mampu mempengaruhi pihak lain. Dan keempat, tercapainya kesepakatan. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.